Oke, jadi aku baru selesai baca buku di Ikigai Journey ini, buku kedua dari buku pertama Ikigai. Jadi Ikigai Journey, Practical Guide to Finding Happiness and Purpose in the Honest Way. Aku belum pernah baca buku pertamanya dan aku nggak bisa baca karena nggak ada di perpus. Jujur, aku belum baca sama sekali isinya, tapi udah tahu konsep Ikigai. Buku yang pertamanya itu kan udah banyak orang sekali yang ngomongin tentang itu di internet, dan juga kayak kasih share kayak konsepnya dan ilustrasinya yang lingkaran itu, ada passion segala macamnya itu. Dan ini salah satu penulisnya itu adalah Hector Garcia, dan tulis lainnya adalah Francis Miralles, yang mana adalah dua-duanya bukan orang Jepang. Jadi surprisingly buku yang Jepang banget, ternyata penulisnya bukan orang Jepang tapi orang yang pergi ke Jepang dan belajar hal Jepang. Jadi konsepnya keren banget. Jadi 3 bagian, itu konsep masa depan, masa lalu, dan masa sekarang. Dan kayak mengikuti perjalanan naik kereta di Jepang gitu. Terus di bagiannya ada bab-bab berbeda-bedanya. Terus ada konsep-konsep barunya biar kenalkan, kayak bikin aku mikir, wah ini konsepnya keren banget. Contohnya kayak ada temple atau shrine atau kuil di Jepang gitu, kayak setiap 20 tahun sekali itu bakalan dihancurkan, hancur bener, terus di-rebuild, dibangun kembali supaya dia tidak belong to the past, kayak tetap belong to the present gitu. Itu konsep yang sangat wow, sangat philosophical, dan bukan hanya berlaku pada kuil tapi juga pada diri sendiri. Ada juga kayak menemukan rahasia orang yang hidup umur panjang di salah satu desa di Jepang yang 50-an dan masih kerja. Diwawancarai banyak sekali orang, ratusan. Terus rahasianya adalah kenapa mereka masih hidup umur panjang, karena mereka tidak pernah retiring. Jadi some part of me agreeing to that concept, but another half part of me like kind of against such idea. Jadi kayak masa sih kita harus terus bekerja tanpa istirahat sampai seumur hidup supaya kita bisa umur panjang, kayak wah. Tapi ada juga konsep-konsep yang sebenarnya mungkin kayak banyak dari kita sudah lumayan familiar, tapi kayak asik, tetap asik untuk diikuti, kayak konsep mindfulness, konsep social media detox, kayak kita harus istirahat dari sosial media karena sosial media itu toxic. Dan juga multitasking, ada kayak multitasking itu hal yang tidak baik untuk dilakukan, karena ya melakukan hal yang banyak secara bersama itu tidak baik. Jadi lebih baik fokus kepada satu hal saja. Terus juga ada Pomodoro, itu kayak melakukan sesuatu dalam waktu 25 menit, terus istirahat, terus jalan lagi dalam 25 menit. Kayaknya itu konsep sudah sangat familiar bagi banyak orang. Jadi buku ini referensi banyak banget buku-buku lain yang kayak tidak sepenuhnya original. Jadi kayak ada beberapa konsep original, ada beberapa konsep yang diperkenalkan, nah, dirangkum dari buku-buku lain, sources lain. Disebutkan namanya, disebutkan bukunya, terus dijelaskan rangkumannya. Terus seperti judulnya, yaitu Ikigai Journey, The Practical Guide to Finding Happiness, Purpose of the Japanese Way. Jadi isinya tuh kayak banyak banget kayak list di setiap akhir bab, hal-hal yang bisa langsung praktikal dilakukan. Kayak kamu harus bikin ini sesuai dengan ini untuk melakukan practical things berdasarkan bab ini gitu. Jadi kayak contoh, ada satu bab itu bab tentang menulis, kayak ada certificate proven salah satu profesor, salah satu dokter di UCLA melakukan penelitian terhadap sekelompok orang yang rutin menuliskan diary, dan orang yang tidak menuliskan diary. Terus kayak jelaskan kayak ada bagian amigdala, aku kurang tahu apanya itu apa, tapi kayak amigdala di bagian otak itu kayak lebih rendah untuk orang-orang yang latih menulis diary, karena terbukti kalau orang-orang sering menuliskan aktivitas hidupnya atau kayak emosinya dituangkan dalam tulisan, berarti mereka dapat lebih bisa mengontrol emosinya, jadi kayak lebih sehat orangnya. Itu menurut studi ya. Jadi kayak it has been proven scientifically that writing is therapeutic. Dan aku bikin ingat kayak ada satu profesor juga, aku di semester awal, semester pertama tuh membilang kayak ada topik kayak gitu, kayak writing for health gitu. Writing itu benar-benar untuk menyehatkan sekali gitu. Dan ini akhirnya ketemukan salah satu disebut, walaupun hanya disebutkan sekilas dan tidak disebutkan kayak judul penelitiannya apa, tapi disebutkan nama dokter yang melakukan penelitian tersebut. Jadi ya keren. Terus di akhirnya ada kayak diberikan prom kayak list gitu, 3 hal yang kamu syukuri hari ini, kayak 3 hal yang kamu lakukan hal ini, 3 hal yang mungkin bisa kamu lakukan supaya hari ini bisa jadi lebih baik, something like that. Itu list practical guide-nya. Terus semua list itu bikin aku kayak agak-agak ingat sama artikel how to, atau video-video YouTube kayak tutorials atau reels di Instagram yang banyak sekali listnya, karena ya sangat listing. Ada baca buku ini juga. Aku baca buku ini pengalamannya sambil read aloud. Jadi satu kali pada pagi hari read aloud sama dengerin lagu Summer's Day by siapa komposernya lupa. Pokoknya bapak-bapak tua yang Jepang itu yang main piano itu keren banget itu. Jadi soundtrack dari film Spirited Away dari studio Ghibli yang sangat terkenal itu. Aku baca sambil denger itu karena ini kan bukunya sangat Jepang banget kan. Jadi aku baca sambil dengerin lagu Jepang yang instrumen gitu. Jadi ya itu yang pertama pagi hari. Terus yang kedua di siang hari sambil saat teman-teman yang lain lagi tidur siang, which is kemarin, aku baca read aloud juga
tapi tanpa lagu, dan pengalamannya menyenangkan. Aku baru sadar kalau aku lebih suka baca buku sambil read aloud, lebih fokus dan juga lebih cepat habisnya. Terus buku ini aku nggak beli, tapi aku pinjam di perpustakaan, tapi bukan di perpustakaan kampus, tapi di perpustakaan daerah, Tempe Public Library. Dan pinjamnya nggak pakai kartu perpus aku karena aku belum punya kartu perpus Tempe Public Library, jadi pakai kartu perpus teman. Jadi teman selalu ingat, kau udah baca apa belum, udah selesai apa belum, segala macamnya. Terus kayak oke, dan aku punya kayak tenggat waktu buat baca buku ini, jadi nggak bisa santai. Jadi kayak dia tanya hari ini atau besok gitu, jadi aku harus selesai bacainnya. Jadi aku tamatin bukunya kemarin, terus bikin video reviewnya hari ini. Ada baik dan buruknya, kita nggak bisa santai baca bukunya, tapi juga bagusnya adalah cepat selesai baca bukunya. Dan itu kurang lebih nya, dan aku bakal tunjukin contoh ilustrasinya yang sudah sangat terkenal di mana-mana, orang sudah tahu. Ini ikigai, dengannya ada ikigai. Terus di sini tuh ada passion, mission, profession sama vocation. Jadi kayak passion sama profession itu what you are good at. Terus passion sama mission what you love. Mission sama vocation what the world needs. Terus profession sama vocation what you can be paid for. Terus di bagian paling akhir itu ada diberikan contoh dari salah satu penulisnya, ikigainya si Hector, salah satu penulis. Ini ada 4 tabel, kita bakalan secara ringkas saja. Jadi si Hector, menurut Hector, what I love writing makes me happy. Terus traveling with friends, and then going to movies, and then having coffee, and then reading, chatting with people. Terus what the world needs menurut dia, jadi kayak my friend Alfredo needs me to listen to him, my family need me to spend more time with them, and then my colleague need me to sit down more, engage them and help them, and then like my friends, my readers need more affection. Terus what I can be paid for, working at a multinational in Tokyo, and then in the future I would like to writing more books, and then sell my photograph and be a speaker for Japanese culture topics, something like that. Terus juga kayak what I am good at menurut si Hector, dia good at programming computers, writing non-fiction, and then taking photos. Karena buku ini buku non-fiction ya. Terus ya dia punya goals juga tuh pas depan, dia mau writing fiction sama doing yoga sama running his own business. Ini contoh ikigainya si Hector. Oke. Jadi sekian review ulasan dari buku The Ikigai Journey, The Practical Guide to Finding Happiness and Purpose the Japanese Way. Walaupun yang tulis bukan orang Jepang. Luar biasa kan? Oke, semoga bermanfaat, dan apakah ada video selanjutnya aku tidak tahu dan tidak mau menjadikan apapun. Pokoknya sekian ulasan dari buku ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya kalau ada.